Halo GP Media, di Starting Grid kali ini kita akan membahas mengenai Dovizioso dan Lorenzo, kisah rivalitas lama yang memanas kembali. Di MotoGP ada beberapa rivalitas antar pembalap yang sangat legendaris dan menjadi salah satu alasan kenapa para penggemar mengikuti jalannya kejuaraan. Sebut saja Kenny Roberts Senior dengan Barry Sheene, Wayne Gardner dan Eddie Lawson, Wayne Rainey dan Kevin Schwantz, Rossi dan Biaggi, Stoner dan Pedrosa, dan tentunya Rossi dan Lorenzo. Jorge Lorenzo sendiri memang memiliki banyak rival. Salah satu yang sudah disebutkan yang pasti adalah Valentino Rossi. Lorenzo juga diketahui pernah bersih tegang dengan sesama pembalap Spanyol, utamanya dengan Dani Pedrosa dan Marc Marquez. Namun ada satu nama yang sebenarnya sudah jadi saingan Lorenzo sejak kelas yang lebih ringan, yakni kelas 125 dan 250 cc. Bermula dari balapan sengit GP Qatar 125 cc 2004, berlanjut ke persaingan panas kelas 250 cc. Pembalap yang paling sering jadi saingan Lorenzo itu adalah Andrea Dovizioso. Siapa sangka ternyata Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo sudah bersaing sejak era kejuaraan Eropa. Jorge Lorenzo dan Andrea Dovizioso sudah bersaing sejak keduanya terjun ke kejuaraan Eropa pada tahun 2001. Balapan di Braga, Republik Ceko 2001 jadi pertama kalinya Lorenzo dan Dovizioso sendiri di podium yang sama. Waktu itu Lorenzo berhasil memenangkan balapan dan Dovizioso duduk di peringkat ketiga. Sejak saat itu keduanya sering bersaing bersama. Persaingan mereka pun berlanjut di kelas 125 cc pada tahun 2002 hingga 2004. Lorenzo dan Dovizioso lalu sama-sama naik ke kejuaraan dunia pada kelas 125 cc di tahun 2002. Karena waktu itu umur Lorenzo belum mencukupi untuk mengikuti dua balapan pertama tahun itu, Lorenzo baru turun di balapan ketiga yakni GP Spanyol di Jerez. Sementara Dovizioso sudah mengikuti kejuaraan dari balapan pertama. Pada tahun pertama ini Lorenzo menunggang Derby, sementara Dovizioso menunggang Honda. Di GP Ceko, lagi-lagi mereka berdua bersaing untuk merebutkan posisi. Walau waktu itu mereka hanya merebutkan posisi 20, Lorenzo tampak bangga karena berhasil mengungguli Dovizioso di balapan itu. Tahun 2004 menjadi tahun puncak persaingan mereka di kelas 125 cc. Kala itu Dovizioso tampil kuat dan mampu memperebutkan gelar bersama Hector Barbera dan Roberto Locatelli. Dovi berhasil merebut 5 kemenangan dan merebut gelar juara dunia. Sementara Lorenzo mengalami ketidakberuntungan di dua balapan pertama. Kendati begitu, Lorenzo berhasil memenangkan 3 balapan dengan motor Derby yang lebih inferior daripada Honda. Keduanya kembali head-to-head pada balapan GP Qatar 2004, di mana baik Lorenzo dan Dovizioso melintasi garis finish di waktu yang bersamaan. Bahkan foto finish tidak bisa menentukan siapa yang memenangkan balapan. Lorenzo akhirnya diberikan kemenangan setelah mencetak fastest lap di balapan. Di akhir musim, Dovizioso berhasil mengumpulkan 293 poin, sementara Lorenzo hanya mengumpulkan 179 poin. Mereka berdua lalu naik kelas di akhir musim ke kelas 250 cc. Pun setelah mereka naik ke kelas 250 cc, persaingan pun berlanjut dari 2005 hingga 2007. Baik Lorenzo maupun Dovizioso naik ke kelas 250 cc pada tahun 2005. Waktu itu kelas 250 cc dihuni oleh beberapa pembalap tangguh seperti Dani Pedrosa, Casey Stoner, dan Hiroshi Aoyama. Persaingan di depan kelas 250 cc tahun itu diperebutkan oleh Pedrosa dan Stoner. Namun persaingan menjadi pembalap debutan terbaik dimainkan oleh Dovizioso dan Lorenzo. Kini keduanya menunggang Honda. Dovizioso menunggang untuk tim Scott, sementara Lorenzo menunggang Fortuna Honda. Keduanya memang belum ada yang meraih kemenangan pada tahun pertama mereka ini. Namun baik Lorenzo maupun Dovizioso berhasil mengumpulkan beberapa podium. Lorenzo berhasil mengumpulkan 6 podium, sementara Dovi berhasil mengumpulkan 5 podium. Walau mengumpulkan podium lebih sedikit, namun Dovi berhasil mengumpulkan poin lebih banyak.
Di akhir musim, Dovi berhasil mengumpulkan 189 poin dan duduk di peringkat 3. Di sisi lain, Lorenzo hanya dapat mengumpulkan 167 poin dan duduk di posisi 5 klasemen. Alasan Lorenzo mengumpulkan poin lebih sedikit adalah karena dia kurang konsisten finish. Lorenzo muda berbeda dengan Lorenzo yang kita kenal di MotoGP. Gaya balap Lorenzo muda sangat agresif. Lorenzo dikenal suka menyalip dari sisi luar dan karena itu dia mendapat sebutan Porfera yang artinya sisi luar. Gaya balap agresif ini menimbulkan kecelakaan besar di GP Jepang 2005 yang mengakibatkan Lorenzo dilarang tampil pada balapan selanjutnya di GP Malaysia. Di akhir musim, Dovizioso berhasil mengalahkan Lorenzo untuk memperoleh gelar Rookie of the Year. Musim 2006, dua orang yang duduk di peringkat paling atas GP 250 yakni Dani Pedrosa dan Casey Stoner naik kelas ke MotoGP, meninggalkan GP 250 menjadi persaingan terbuka. Lorenzo waktu itu memutuskan berganti motor dengan menunggang Aprilia, sementara Dovizioso tetap bersama Honda. Lorenzo mampu untuk memenangkan 8 balapan pada musim itu dan mengumpulkan 289 poin. Sementara Dovi hanya mampu memenangkan 2 balapan meski konsisten di podium. Dovi harus puas meraih peringkat 2 di akhir musim dengan 272 poin, sementara Lorenzo menjadi juara dunia. Sayang untuk musim 2007, belum ada tempat untuk Dovi maupun Lorenzo di kelas MotoGP. Meski Lorenzo sudah menandatangani kontrak dengan Yamaha pada akhir musim 2006, namun Lorenzo memutuskan untuk bertahan di kelas 250cc. Cerita kelas 250cc pada musim 2007 juga masih menjadi head-to-head antara Dovizioso dan Lorenzo. Musim 2007, Lorenzo berhasil memenangkan 9 balapan dan mengantongi 312 poin. Dovizioso di sisi lain hanya mampu memenangkan 2 balapan dan mengantongi 260 poin. Lorenzo kembali menjadi juara dunia sementara Dovizioso kembali menjadi runner-up. Sedikit tambahan, kalau peringkat 3 besar pada GP 250 musim 2006 dan 2007 dihuni oleh pembalap yang sama, Don Alex De Angelis selalu jadi orang ketiga di peringkat Lorenzo dan Dovizioso. Setelah mereka berkutat dalam persaingan sengit pada GP 250cc, akhirnya pada 2008 mereka berdua naik ke kelas MotoGP. Selalu selesai di peringkat 2 besar membuat Lorenzo dan Dovizioso akhirnya naik ke kelas MotoGP pada 2008. Waktu itu Lorenzo langsung membela tim pabrikan Yamaha bersama juara dunia 7 kali waktu itu Valentino Rossi. Sementara Dovizioso membela tim satelit Honda, Jurgen Scott sebagai pembalap tunggal dan menunggang motor yang setahun lebih tua. Keduanya tidak perlu waktu lama untuk membuat pedok heboh. Lorenzo berhasil mengunci pole position di balapan pertamanya. Lorenzo bahkan finish di podium, tepatnya di posisi kedua di belakang juara bertahan Casey Stoner. Dovi juga tidak kalah bagus, dia berhasil finish di depan Valentino Rossi di posisi keempat. Keduanya memperoleh hasil bagus sebagai pembalap debutan. Lorenzo terus tancap gas dengan konsistensi memperoleh podium dan 5 balapan pertama. Bahkan balapan ketiga di Portugal berhasil dimenangkan oleh Lorenzo. Namun lagi-lagi karena gaya balapnya yang waktu itu masih agresif, Lorenzo mulai mengalami kecelakaan hebat. Puncaknya di GP Italia, Lorenzo jatuh secara parah yang mengakibatkan dia harus absen pada GP Catalunya. Sementara Dovizioso, walau tidak punya performa meledak-ledak seperti Lorenzo, secara konsisten selalu menyelesaikan balapan. Sepanjang 2008, Dovi hanya sekali tidak finish, yakni di GP Portugal. Lorenzo walau memperoleh 6 podium, namun juga mencatatkan 5 kali tidak finish. Meskipun hanya dapat 1 podium, Dovizioso berhasil menempati peringkat 5 klasemen dengan 174 poin. Tepat di bawah Lorenzo dengan 190 poin di peringkat 4. Perkembangan situasi persaingan mereka pada tahun 2009 hingga 2017 menunjukkan posisi yang berbeda. Lorenzo sibuk berada di bagian depan, sedangkan Dovizioso sibuk berada di barisan tengah. Pada 2009, Dovizioso naik status menjadi pembalap pabrikan setelah Nicky Hayden memutuskan hengkang ke Ducati. Bersama Dani Pedrosa, Dovizioso menjadi jagoan utama Repsol Honda pada 2009 dan 2010.
Sebagian orang tentu mengingat musim 2009 sebagai tahun pertama Rossi versus Lorenzo. Lorenzo secara mengejutkan tampil konsisten dan kalem, berbeda dengan Lorenzo yang sebelumnya. Lorenzo sendiri mengatakan bahwa kunci dari perubahannya ini adalah karena dia mengikuti bootcamp yang diadakan oleh Kenny Roberts Senior. Di musim inilah Lorenzo dengan gaya berkendara smooth like butter, constant like a hammer, lahir. Dipadukan dengan YZR-M1 membuat Lorenzo menjadi mematikan di lintasan. Sementara Dovizioso walau naik ke tim pabrikan sering mengalami permasalahan dengan motor miliknya. Dovizioso yang punya perawakan besar kurang cocok dengan RC123V waktu itu yang dikembangkan untuk Dani Pedrosa. Lorenzo bersaing di depan bersama pembalap-pembalap tangguh MotoGP seperti Valentino Rossi, Casey Stoner, dan Dani Pedrosa. Sementara Dovi bersaing di barisan tengah. Musim 2009, Lorenzo berhasil memenangkan 4 balapan sementara Dovi hanya memenangkan 1 balapan. Lorenzo finish sebagai runner-up sementara Dovi di peringkat 6. Keadaan ini terus berulang hingga tahun 2016 di mana Lorenzo selalu bersaing di barisan depan sementara Dovizioso selalu bersaing di barisan tengah. Lorenzo berhasil menjadi juara dunia MotoGP pada tahun 2010, 2012, dan 2015. Sementara pada waktu itu finish terbaik Dovizioso adalah peringkat 3 pada tahun 2011 dan peringkat 4 pada tahun 2012. Bahkan Dovizioso sempat melorot ke peringkat 8 klasemen pada 2013 saat pertama kali membela Ducati. Namun Dovizioso dan Ducati sedikit demi sedikit mengejar ketertinggalan dan berhasil tampil baik di tahun 2016. Konflik kembali terjadi pada tim Yamaha dan kali ini membuat Lorenzo memutuskan untuk hengkang ke Ducati pada 2017. Setelah bertahun-tahun tidak bersaing secara langsung, kepindahan Lorenzo ke Ducati ini akan jadi faktor yang sangat mempengaruhi jalannya karir Dovizioso. 2017 hingga 2018 tahun-tahun di Ducati. Tahun 2017 Lorenzo meninggalkan Yamaha yang sudah dia bela hampir 10 tahun dan bergabung dengan Ducati. Sementara waktu itu Ducati sedang dipimpin oleh Dovizioso sejak tahun 2013 di mana Dovizioso mengembangkan Ducati menjadi motor yang kompetitif setelah sebelumnya terus menorehkan hasil buruk. Terang hal ini membangkitkan rivalitas mereka yang sudah lama tidak terjadi, apalagi Dovizioso sempat tersinggung pada Ducati karena memberi Lorenzo kontrak yang jauh lebih besar. Lorenzo digaji sebesar $7 juta pada 2017, sementara Dovizioso hanya $2,5 juta pada tahun 2017. Kebetulan atau tidak, kedatangan Lorenzo ini memancing peningkatan performa yang signifikan dari Dovizioso. Dovi secara mengejutkan mampu memenangkan 6 balapan pada musim 2017 dan bersaing dengan Marc Marquez memperebutkan gelar juara dunia. Dovi menjadi pembalap Ducati pertama setelah Casey Stoner pada 2010 yang bersaing untuk gelar juara dunia. Sementara Lorenzo kesulitan menunggang Ducati Desmosedi GP 17. Alasan penyesuaian menjadi senjata Lorenzo jika ditanya kenapa performanya tidak kunjung membaik. Lorenzo bahkan hanya mampu mengumpulkan 3 podium dan duduk di peringkat 7 klasemen akhir. Untuk pertama kalinya sejak 2005, Dovizioso ada di atas Lorenzo. Di akhir musim 2017, Dovizioso mengumpulkan 261 poin, sementara Lorenzo hanya 137 poin. Dovizioso kemudian membeberkan bahwa dia sangat puas bisa mempecundangi Lorenzo pada 2017. Di musim 2018, persaingan antara Dovizioso dan Lorenzo sudah seperti persaingan Lorenzo dengan Valentino Rossi di Yamaha. Hubungan keduanya panas dan kurang baik, tim juga mulai terbagi, ada yang berfokus pada Dovizioso dan ada yang berfokus pada Lorenzo. Banyak pihak menyebutkan bahwa Ducati sia-sia mengontrak Lorenzo dengan bayaran mahal, Dovizioso saja bisa bersaing di depan dengan bayaran lebih murah. Di tahun 2018 ini juga Lorenzo mendapatkan pemotongan gaji dari Ducati. Kini Lorenzo digaji $4 juta, sementara Dovi digaji $6 juta. Hasilnya, performa Dovizioso memang masih di atas Lorenzo pada tahun itu, walau tidak sekonsisten maupun garang seperti 2017. Dovi tetap mampu memperebutkan gelar dengan Marc Marquez. Dovi berhasil mengumpulkan 4 kemenangan dan Lorenzo mengumpulkan 3 kemenangan. Di pertengahan musim, konflik antara Lorenzo dan Dovizioso memanas dan berujung pada perang kata-kata. Dovizioso mulai menyerang Lorenzo yang baru bisa memenangkan balapan dengan menyebut Lorenzo berhasil memenangkan 2 seri, namun kemenangan itu tidak ada artinya.
karena Lorenzo tidak dikontrak untuk hanya memenangkan 2 seri saja. Lorenzo kemudian merespon dengan komentar yang tidak kalah menusuk juga. Lorenzo menyebut Dovizioso mencoba merendahkan dirinya dan menganggap arah pengembangannya tidak bagus. Lorenzo pun berpikir apa dirinya harus mengikuti arah pengembangan Dovizioso yang hasilnya hanya bisa meraih runner-up di belakang Marquez. Di akhir musim 2018, Dovizioso duduk di peringkat 2 klasemen dengan 245 poin dan Lorenzo duduk di peringkat 9 dengan 134 poin. Ducati lalu memutuskan untuk mengganti Lorenzo dengan Danilo Petrucci sebelum GP Italia di Mugello. Lorenzo kemudian hengkang ke Repsol Honda pada akhir musim meninggalkan Dovizioso di Ducati. Dan sampailah di tahun 2019 yang menjadi akhir untuk Lorenzo. Lorenzo tidak bisa tampil maksimal di atas RC213V dan selalu finish di belakang. Posisi rata-rata Lorenzo bahkan lebih buruk daripada saat dirinya pertama kali membela Ducati pada 2017. Tanpa podium bahkan tanpa finish posisi 10 besar, Lorenzo akhirnya memutuskan untuk pensiun pada akhir musim. Sementara Ducati dan Dovizioso tetap bersaing di depan, walau kembali mengalami penurunan jumlah kemenangan, Dovi tetap mengantongi 269 poin dengan 2 kemenangan dan duduk di peringkat 2 lagi. Pensiunnya Lorenzo menandakan berakhirnya persaingan antara dirinya dan Dovizioso yang sudah ada sejak 2001. Okay, that's all for today. Thank you for watching this video and see you on the next video. See ya!